Selamat datang di video kali ini. Jadi sesuai dengan janji di Instagram, minggu ini kita bahas saham perbankan. Oke? Jadi bagi yang belum follow Instagram TTG, boleh di-follow di Instagram, di search saja tarik-tarik garis, lalu Anda lihat logonya TTG, tinggal klik follow. Jadi kita akan banyak bahas hal-hal yang lucu-lucu juga di sana. Oke? Jadi hari ini pagi jam 10.29, 10.30 sekarang. Jadi hari Sabtu cuaca juga cukup cerah. Jadi hari ini kita bahas saham perbankan. Ada beberapa saham perbankan yang akan kita bahas di video kali ini. Jadi yang pertama adalah Bank BNI. Jadi Anda udah lihat ya. Jadi garis-garisnya sudah saya tarik sebelumnya. Dan awalnya tadi saya mau delete tapi gak usah lah ya. Jadi malas tarik juga. Seharusnya kalian seharusnya sudah tahu lah ya. Sudah tahu cara-cara tarik. Jadi Anda lihat sini ada gap ya. Sini ada gap, sini ada gap kecil. Sini ada gap kecil. Jadi ya, oke. Jadi waktu itu kita ngambil ya garis ini di closingnya itu yaitu 5.900. Lalu di sini ya openingnya 6025, di candlenya ini ya kita ngambil angka psikologi 7.000, angka psikologi 8.000. Habis itu kita tarik garis trend line sini ke sini, atas sini ke sini, jadi bentuk lah ya segitiga lancip seperti ini. Lalu saya ngambil lagi trend line atas ini sebagai channelnya. Harganya BNI hari ini turun ke dalam channel yang ini. Oke. Jadi Anda bisa lihat ya perkembangan dari chartingnya BNI. Lalu ISG ya turun sejak Jumat kemarin. Sampai dengan hari ini. Jadi yang kemarin TTG bilang Jumat, Senin, Selasa turun, benar. Jumat ini naik sama Senin naik. Jumatnya malah turun. Ya, nggak naik. Jadi kita cuma iseng-isengan. Ibarat kita tebak besok hujan atau enggak. Jadi nggak usah ngambil pusing. Ya itu cuman ya candaan doang. Oke, hari ini harganya BBNI itu di 5.550 gitu ya. Kalau misalnya Anda mau tarik garis lagi, seharusnya Anda bisa tarik lagi garis sini openingnya itu di 5.200 karena di sini juga ada gap ya. Sini juga ada gap. Habis itu Anda bisa tarik di closing candle ini 5525. 5525. Oke. Anda bisa lihat ya. Jadi garis-garis support dan resist. Oke, lalu perhatikan area-area yang punya gap. Ya, area-area punya gap. Itu wajib diberikan perhatian khusus. Ya, karena charting akan cenderung menutup gap. Cenderung, bukan 100% pasti. But mostly yang saya temukan tergantung sahamnya ya. Tapi mostly yang saya temukan itu di lapangan ya 80% tutup gap sih. Tergantung juga ya. Nah, harganya sekarang Anda bisa lihat dia lagi berada di garis support 5525 ya. Jadi kalau misalnya Anda mau koleksi mau koleksi saham BNI ya dipersilahkan selama dia masih berada di dalam channel antara harga ini dan ini ya, masih berada dalam channel ini dan juga masih berada di di atas garis support 5.200. Jadi tadi saya ada utak-atik ini ya. Utak-atik mana nih? Utak-atik sesuatu yang nggak lucu yang baru saya main-main tadi barusan sebelum video ini dimulai. Harganya sekarang di sini gitu ya. Lalu waktu itu saya coba utak-atik, mungkin besok-besoknya hari Senin tekanan jual masih cukup tinggi maybe, lalu dia naik ya. Nguji apa tuh? Nguji resistnya ini. Kena trend line-nya ini dia turun lagi ya, also continue naik. Ya, continue naik. Maybe like this. I don't know. Kita lihat aja. Karena yang ditunggu-tunggu itu sebenarnya laporan keuangan, laporan tahunan dan laporan kuartal 1. Ya, bentar lagi. Ini sudah memasuki bulan 2. Saya nggak tahu Anda lihat video ini hari apa. Yang penting hari ini tanggal 30 Januari sih. Ya ke depan kita lihat
perkembangan saham perbankan seharusnya mereka itu akan jadi tulang punggungnya IHSG biasanya di kuartal pertama untuk saham perbankan, karena kuartal pertama itu cukup solid ya perbankan ya. Kalau misalnya laporan keuangan setiap bank itu eh, membukukan keuntungan, mereka akan jadi tulang punggungnya IHSG. Jadi kalau misalnya Anda sudah berkecimpung lama di dunia pasar saham, Anda pasti tahu bahwa perbankan di kuartal pertama itu mereka cenderung kuat. Ya, cenderung kuat. Kecuali ya kemarin karena corona gitu ya. Karena corona ya dilepas itu hanya karena situasi itu berbeda. Situasi orang lepas karena corona ini berbeda. Ini jangan dilihat ya. Ini exception dalam dunia trading. Kata Warren Buffett, dia hidup ya puluhan tahun, berapa, 80 tahun 90 tahun baru pertama kali dalam seumur hidup dia nampak kondisi seperti ini. Jadi ini Anda buat exception saja, nggak usah dipeduliin banget gitu ya. Ya ke depan ini kita hapus saja lah ya, nanti dibilang apa lagi gitu. Oke, jadi kalau Bank BNI Anda mau koleksi boleh, karena kalau saya punya duit saya juga akan koleksi untuk Bank BNI. Jadi tabung aja, ibarat tabung aja. Jadi Anda kalau punya duit daripada tabung di banknya langsung, Anda mending beli saham-saham perbankan. Dan juga jangan sembarang beli saham-saham perbankan yang sudah naik tinggi itu ya. Itu sangat berbahaya. Oke, kita lanjut. Jadi kalau misalnya Bank BNI, Anda bisa lihat ya, dia lagi nguji area-area supportnya. Kita lihat apakah dia ada turun cukup lumayan sih. Apakah dia bisa bentuk base di sini ya, di area trend line-nya bentuk base, lalu perlahan dia nguji lagi ke area 6000. Kita lihat saja nanti. Bentar, ada yang chat. Oh, oke. Kita lanjut ke Bank BBTN. Jadi bagi yang follow Instagram saya pasti tahu saya ada beli Bank BTN kemarin di 1645 kalau nggak salah ya 1645, saya jualnya di 1710 ya. 16.4 kayaknya hari ini deh. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 27 ya. 16.45 saya beli, lalu 17.10 saya jual. Itu selang 1 jam aja sih. Jadi istilah copet menyopet lah. Cuman dapat apa ya? 100.000 ya. Lupa saya. 100.000 atau 3.000, lupa lah. Jadi pokoknya ini adalah harga sahamnya Bank BTN. Ini garis supportnya. Kita tarik garis support yang baru. Ya, Anda lihat ini candlenya. Openingnya 16.25. Ya, closingnya itu 14.50. Anda ambil 14.50. Wow, jauh kali Bang. Ya memang kayak gitu cara ngambilnya. Mau gimana lagi? Anda ngambil lagi juga di sini. Ya, pas kan Anda lihat ya. Ini opennya 14.50. Padahal tadi kita tariknya di sini loh. Anda lihat candle ini pas juga openingnya 14.50. Betul ya. Lalu Anda ambil closingnya itu di 15.35. 15.35. Oke. Jadi ini adalah area-area support dari Bank BBTN. Perlu guys trend line nggak Bang gitu kan. Sebenarnya guys trend line itu enggak itu sih enggak begitu diwajibkan gitu ya, nggak begitu diwajibkan untuk ditarik. Jadi sebenarnya tidak harus gitu ya, nggak harus, tapi kalau Anda mau tarik ya silahkan gitu loh. Tapi jadi Anda bisa lihat ya, kalau Anda ngambil guys trend line ya dia sekarang lagi nguji trend line bawahnya ini ya. Jadi area sini segitiga lancip ini penting nih. Ini penting. Kalau misalnya dia naik ke sini ya dengan volume, saya jangan bilang volume nanti kalian bingung lagi. Kalau dia naik ke area sini, lalu dia nggak bisa nembus 16.25, siap-siap dia turun. Itu kuncinya kayak gitu. Jadi mana nih? Bingung sendiri jadinya. Mana teks? Oh sini. Jadi kalau misalnya sini ya, kalau dia ke sini lalu dia nggak bisa tembus ya, malah dia candlenya kecil seperti itu bahaya banget ya. Itu bahaya banget karena dia bakal turun ke bawah. Kok nggak mau ya di delete ya.
keyboard aku ini kadang nggak mau connect. Oke. Ya. Why? Oh, bukan salah keyboard, salah aku sendiri. Oke, Bang BTN, Anda sudah lihat. Jadi dia sekarang berada di area 1535, area supportnya. Lalu pas di guys trend line-nya juga. Jadi kita harus lihat minggu depan apakah dia turun trend line. Nguji 1450. Mau nyopet lagi nggak ya? Ini seharusnya berapa persen nih ya? Lumayan juga loh. Kadang kalau lagi nggak ada candle yang bagus, ya nyopet-nyopet itu enak loh sebenarnya. 12%. Lumayan juga ya, 12%. Tapi dana gue udah habis. Mana nih? Maksudnya kayak gini ya. Jadi kalau misalnya dia sideway nanti, istilahnya dia sideway nanti, dia ada dua porsi ya. Ini antara 1535 sama 1625 ini ada 6% kali ya. 5-6% gitu. Jadi kalian kalau ngikutin TTG kan pasti tahu kalau saya itu lebih suka beli saham itu pas dia lagi mau naik gitu ya, pasti lagi mau naik. Jadi kalau pas lagi turun itu kadang kan kita gatal tuh. jadi tangan tuh gatal ya, hati itu gatal. Jadi pengen aja misalnya masuk gitu kan. Tapi masuk itu jangan sembarangan. Jadi masuk juga nggak usah banyak-banyak masuknya, paling ya 10 juta gitulah. Jadi main-main aja, kalau dapat 10% kan 1 juta tuh lumayan beli mie ayam satu bulan ya. 1 juta cukup nggak ya? Kayaknya cukup deh. Ya jadi kalau misalnya Bang BTN kayak kemarin saya copet dikit, jadi ini kayaknya bisa copet lagi nih. Ngambil kalau di sini 1570 yang ngambil ya ngambil 2-3 juta boleh lah. 2-3 juta 5% 100.000 juga kan. Ya boleh lah nanti. Nanti post-post di Instagram aja nanti nih. Jadi kalau misalnya Anda mau beli perbankan, mau saya saranin kan tadi BBNI ya, karena jagoan aku sih BBNI sih. Bang BTN is okay. Jadi kita lihat apakah dia bisa ke sini ya. Bisa ke sini. Oh, kita lanjut BBNI dulu ya. BBNI kita kasih itu dulu deh. Kasih kotak dulu kayak kemarin. Dia ke sini berapa? 13% kan. Mantap. Kayak kemarin ALI kita juga kasih sih. Kemarin kita ALI nih. Waktu itu 12.10 saya lepas kan. 12.100 saya lepas. Saya bilang ini cenderung ke sini dan sekarang dia udah di sini nih. Ya, jadi BNI kita udah kasih kotak, kita lanjut BTN tadi ya. Oke, BTN. Nah, ini kalau mau copet nih kayaknya bisa, cuman kadang harus satu harus berani ya, kedua ya harus tanggung resiko karena namanya copet kan. Kalau ya istilahnya gagal ya habis. Ya gagal ya paling ya 10%, 2 juta 10% 200.000 gitu loh. Plus minus lah. Jadi kalau misalnya copet itu risk and reward-nya itu 1:1. Ya, risk and reward itu 1:1. Jadi 50-50. Ya antara kamu mau atau enggak. Kadang tangan gatal ya mau nggak mau juga mau, biasa kayak gitu sih. Oke, lanjut Bank BMRI nih. Ini banknya doi saya ini, mati saya kena maki. Doi beli di 6.000 berapa ya? 6.000-an lah pokoknya, dia beli 6.000-an gitu ya. 7.000 sini 7.400 kemarin, wah senang gitu kan. Tapi seharusnya, tapi kalau ngomong-ngomong seharusnya itu nggak ada yang harus sih sebenarnya. Seharusnya itu dia sini nggak ada itu ya, nggak ada yang kecil ya. Coba seharusnya jadi ini ya, ini oke. Lalu ini tuh bentuk ya. Anda lihat ya, ini seharusnya nggak bisa yang kecil dia ya. Udahlah gini aja deh. Ini seharusnya ya, dia kan closing masih ini
openingnya 7.300. Ini closingnya berapa nih? Closing 7.300 kan. Jadi ini ekspektasi saya, waktu itu saya post di Instagram, ekspektasi saya untuk ini hari Kamis ya. Hari Kamis dia seharusnya tembus atau naik ya, nguji 7550. Malah turun, ada open gap. Ini yang saya bilang di Instagram itu. Ini entah mau nangis atau mau bahagia gitu loh. Besoknya langsung auto reject bawah. Ya, langsung auto reject bawah. Bayangkan, sini openingnya berapa? 6575. 6575, 6575. 6575. Oke, berarti sama dengan closing dia di hari Jumat ya, sama dengan closing dia di hari Jumat, dan sini opening candle ini itu di 6575 dan sini ada gap ya. Dia nguji lagi area gapnya. Bank Mandiri. Oke. Biasanya orang itu suka kali kalau misalnya lihat orang tarik guys trend line gitu kan. Dia kenapa? Karena dia trend line ini sebenarnya trend line itu nanti kalau ditarik lagi di sini ke sini ya, itu nanti bentuk channel gitu ya. Di sini ke sini bentuk garis channel. Bentuk garis channel seperti ini ya. Jadi garis channel ini misalnya price akan cenderung berada di area range-nya ini gitu ya. Di area range-nya ini. Biasanya sih begitu. Cuman ada beberapa hal yang bisa jadi exception sih. Karena tidak menutup kemungkinan ya, harga itu dia tidak akan berada ke bawah sini. Dia akan naik seperti ini nih ya. Dia akan naik nih, naik seperti ini, dia akan continue naik seperti ini. Jadi channel bawahnya ini tidak akan kesentuh. Dia sebenarnya nggak begitu relevan kalau Anda selalu tarik channel price seperti ini sih ya. Jadi basicnya itu kita tetap harus ngacu pada garis support dan resist. Sebenarnya ini sama juga trend resist sih. Kalau misalnya orang yang suka pakai indikator itu, mereka biasa pakai indikator dari moving average ya. Jadi dari moving average mungkin mereka ngambil tergantung settingan. Sebenarnya moving average kan banyak ya settingan. Anda mau ngambil settingan angka 21 boleh, angka 50, 100, 200 boleh. Jadi kalau misalnya Anda ngambil moving average gitu ya, Anda ngambil moving average. Ada ngambil moving average gitu ya. Lalu Anda setting moving average-nya ini ke contoh 50. Oke. Gitu. Jadi moving average-nya ini diibaratkan trend line-nya ini sama gitu ya. Atau Anda bisa setting ke moving average 100 bahkan gitu. Jadi Anda bisa lihat bahwa trend line-nya ini hampir sama seperti moving average ini. Gitu. Jadi sebenarnya moving average ini hanya bersifat sebagai area-area support yang sama halnya seperti fungsi kalau kita tarik garis trend line. Jadi Anda tahu sendiri TTG nggak pakai indikator. Kita cuma pakai tarik garis ya. Kita boleh tarik garis lagi di sini, openingnya itu di 6475. Kita langsung sini aja deh ya. Openingnya sini berapa? 6.200. Closing sini 6.350. Oke, 6.350. Kita ngambil sini loh, ya. Kita ngambil sini candlenya ini, Anda bisa lihat nih, pas dengan candlenya ini nih. Pas kebetulan ya. Anda mau bilang itu kebetulan ya it's okay, ya. Jadi harganya Mandiri ya, itu cenderung berada di sini. Jadi Anda punya price range di channel ini sekitar hampir sama semuanya perbankannya, sekitar 10%, 13%. Oke, lalu sampai di sini kita stop sedikit ya sebelum kita lanjut ke BCA. Belakangan ini lagi tren masalah auto reject bawah karena default margin call. Apa itu default margin call? Ini bisa teks nggak ya? Kayaknya bisa deh ya. Teks. Ya. Default margin call.
default margin call. Oke. Default margin call. Jadi kalau misalnya bagi teman-teman yang sudah berkutak-kutik di dunia forex, pasti tahu apa itu margin call. Ya, itu udah bukan hal yang gimana gitu lah ya. Margin call itu udah biasa di forex. Jadi margin call itu ibaratnya ini limit ya. Kalau misalnya di dunia saham itu ibaratnya itu limit. Jadi saya jelasin dikit karena belakang ini lagi rame masalah ARB karena default margin call, karena margin call. Jadi mereka itu di analis. Nah, ini cerita nih. Analis ya. Satu analis membuat dugaan bahwa auto reject bawah disebabkan oleh margin call. Jadi banyak sekali orang-orang pemula atau I don't know, atau yang sudah senior beli saham pakai margin. Habis itu T+2 nggak ada duit bayar, bukan cut loss, di force sell. Jadi saya mau cerita dikit, kalau misalnya Anda bikin ya akun Instagram pula, akun sekuritas ya, itu biasanya kalau akun regular kamu itu dia ada namanya limit regular. Jadi limit regular itu kayak gini. Misalnya Anda punya dana 100 juta gitu ya, lalu Anda mau beli kita langsung ke sini aja dulu ya. Bentar, sorry. Oke. Anda punya dana 100 juta, ini sampris ya. Anda punya dana 100 juta, lalu Anda mau ngambil itu limit ya. Istilahnya mau ngutang. Itu ada limit regular, itu yang diberikan oleh sekuritas. Mungkin masing-masing sekuritas beda ya. Itu biasanya itu dua kali cash. Jadi kalau misalnya Anda punya equity, contohnya portofolio Anda masih kosong gitu ya, masih kosong, Anda punya equity 100 juta. Lalu dikasih limit regular itu 2 kali cash. Berarti Anda boleh beli saham BRIS ya 200 juta. Berarti kan Anda ngutang tuh 100 jutanya. Karena dana Anda kan cuman 100 juta di equity Anda. Berarti Anda ngutang, dikasih utang sama si sekuritas 100 juta. Jadi Anda bisa beli BRIS 100 juta ngutang. Tapi T+2 ya. Jadi kalau misalnya hari Senin Anda beli BRIS, hari Rabu itu dana 100 juta sudah harus di rekening ataupun equity Anda. Anda sudah harus deposit 100 jutanya itu. Gitu loh. Jadi sebenarnya sifatnya itu seperti ini. Sekuritas memberi keringanan bagi ya nasabahnya untuk membeli salah satu emiten saham yang nasabahnya pengen beli ya, tapi waktu itu dia nggak sempat deposit. Ceritanya kayak gitu ya. Dia nggak sempat deposit, dia nggak sempat transfer, dia lihat harganya sekarang bagus ya, lalu volumenya lagi tinggi gitu kan, jadi dia daripada harus transfer deposit dulu gitu kan, harus nunggu uangnya masuk dulu. Jadi sekuritas memberi keringanan ya, dia kasih limit untuk regular itu 2 kali cash. Jadi kalau misalnya Anda punya 100 juta dikasih 200 juta, jadi Anda bisa beli dulu, lusa bayar gitu ya, lusa bayar, T+2 bayar. Jadi Rabu kalau duit Anda nggak masuk, dia akan false sell. Jadi jual paksa. Ini ada limit regular yang diberikan oleh setiap sekuritas. Jadi sekuritas itu sebenarnya nggak butuh. Dia nggak kasih kamu limitnya sampai 10 kali, 50 kali, nggak kayak kartu kredit gitulah. Jadi kalau misalnya Anda beli ya T+2, dia nggak peduli ya. Sekuritas nggak peduli kamu itu lagi naik atau lagi turun. Pokoknya T+2 duit nggak masuk, false sell. Paksa, dia akan jual langsung. Itu sudah regulasi yang sudah ditetapkan oleh setiap sekuritas. Nah, satu lagi namanya account margin. Nah, account margin itu beda. Jadi account margin itu sama account regular itu beda. Ibarat kayak gini ya, Anda daftar di sekuritas, yang pertama kasih account Anda aktif itu account regular. Jadi kalau misalnya Anda mau request account margin, biasanya sekuritas ada persyaratannya. Ya, ada persyaratannya. Anda harus ngajuin account margin. Dan minimal Anda harus punya duit dana di atas 200 juta. Minimal ya, saya tahu. Di sekuritas lain saya nggak tahu. Sekuritas saya ya 200 juta gitu. Jadi kalau misalnya Anda nggak ada ngajuin, maka akun Anda masih bersifat regular. Jadi kalau mau margin harus ngajuin minimal 200 juta. Lalu harus ada surat-suratnya sih, ya, tanda tangan, bla 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 gitulah. Nah, margin ini ya, account margin ini sama, dia kasih kamu, mungkin tiap sekuritas beda. Dia kasih kamu itu limit 2 kali cash. Jadi kalau misalnya tadi kan kamu minimal 200 juta tuh. Jadi 200 juta kali 2 berarti kan 400 juta.
Jadi kalau misalnya Anda mau beli ya sahamnya Breeze, itu Anda Anda bisa beli 400 juta karena dana Anda 200 juta kali 2 400 juta. Tapi misalnya nih, contoh Anda beli saham Breeze ya di angka 3.000 ya. 3.000 Anda beli. Oke, Anda beli. Kalau naik 10%, ya naik 10% berarti dana Anda kan tadi 200, contoh Anda nggak menggunakan semuanya, Anda beli cuman 300 juta. Berarti kan Anda masih ada margin, free margin 100 juta gitu ya. Jadi ke 300 juta, berarti kan Anda cuan 30 juta. Sorry, aku minum bentar ya. Anda cuan 30 juta. Oke. Jadi marginnya Anda itu kan masih punya margin. Jadi margin Anda itu tadi 100 juta. Anda ini posisi Anda gain ya. Gain 10% berarti margin Anda jadi 130 juta. Nah, itu tidak akan kena forced sell karena Anda masih punya margin. Anda masih punya uang lah untuk ngutang. Jadi sekuritas masih kasih kamu untuk ngutang. Anda boleh nggak usah bayar. Ya, Anda boleh nggak usah bayar. Yang 100 juta Anda pinjam itu, boleh nggak usah bayar. Biarin aja. Tapi, tiap hari Anda bayar bunga. Ya, tiap hari Anda bayar bunga. Untuk duit yang Anda pinjam itu. Tapi, kalau misalnya dia turun, ya, turun. Contoh nih, tadi Anda belinya 3 juta ya, margin Anda kan sisa 100 juta. Kalau dia turun 40%, ya, berarti kan Anda loss 120 juta. Nah, Anda akan kena margin call. Karena kan dana Anda cuma 100 juta. Free margin Anda cuma 100 juta. Jadi kalau kena margin call ya forced sell. Lalu yang belakangan ini rame-rame katanya turun ini karena ARB ini karena margin call. Itu saya rasa itu gimana ya? Saya rasa itu tidak tepat lah. Jadi default margin call ini bukan hanya sekarang ada gitu. Dari dulu-dulu juga ada kok gitu. Default margin call ini sedikit orang yang default margin call, nggak banyak. Jadi kalau misalnya ARB dibilang margin call, itu saya rasa nggak tepat karena porsinya default margin call itu sedikit, nggak banyak ya. Orang tuh nggak bodoh lah. Ya, orang tuh nggak bodoh. Beli saham tuh pakai margin. Ada tapi dikit. Gitu loh. Jadi kalau misalnya ARB dicari alasan tuh. Biasa analis tuh memang kayak gitu. Kalau dia sahamnya naik ya, dia pasti bilangnya alasannya A gitu. Kalau sahamnya turun dia nanti pasti alasannya B gitu. Jadi analis itu memang kayak gitu. Mereka itu digaji untuk bicara. Ya. Profesi mereka itu menghayal jawaban. Saya tulis di Instagram itu. Profesi mereka itu menghayal jawaban. Jadi kalau misalnya kemarin konstruksi lagi naik gitu kan, pas kan IHSG turun-turun tuh. Hari apa itu konstruksi naik tuh. Kita coba lihat konstruksi. Ya. Konstruksi naik tuh di hari tanggal 27 nih. Naik nih 14%. Ya. Katanya SWF. Ya. Dana SWF mau masuk. 400 miliar US dollar gitu. Konstruksi, saham-saham konstruksi semuanya naik. Wah, saham konstruksi diborong asing gitu kan. Aku paling benci orang bilang borong asing gitu. Naik alasannya SWM. Ya. 2 hari ini turun nih. Coba tanya dia, alasannya apa? Paling dia bilang, ini koreksi biasa gitu. Aduh, capek aku sama analis. Analis itu ya kayak gitu ya. Dia suka menghayal jawaban. Jadi kalau misalnya ARB, katanya otoriti di bawah dikarenakan default margin call itu menurutnya TTG itu tidak benar, ya tidak benar. Harga saham itu memang naik turun. Jadi kalau misalnya naik, Anda mau ngomong apa? Otoriti atas itu Anda mau bilang apa? Beli karena margin call, beli karena margin. Lalu turun Anda bilang beli karena kena margin, jual karena kena margin call. Kan nggak benar. Harga saham naik turun itu memang tiap hari memang polanya memang kayak gitu. Coba Anda beli bank ini nih, beli bank ini. Nah, belilah bank kayak gini. Mau nggak Anda? Dapat untung nggak? Kan enggak kan? Jadi kalau harga saham naik turun itu sudah biasa lah. Jadi kalau yang mau TTG sampaikan adalah Anda tidak usah pusing pergi cari tahu alasan harga naik apa, alasan harga turun itu apa gitu loh.
nggak usah pedulin itu nggak penting bagi kamu sebenarnya. Kayak kamu tahu alasannya itu kayak wah gitu aja, kayak kamu bisa memutarbalikkan harga saham aja gitu loh. Apa pentingnya sih Anda tahu harga saham turun itu karena apa? Nggak penting sebenarnya. Yang penting itu adalah Anda beli di sweet spot Anda beli di harga-harga yang pengen Anda beli gitu. Anda beli di titik-titik di mana Anda menilai saham ini ada potensi dorongan ke atas gitu. Contohnya mungkin Anda bisa beli di sini ya. Alasan beli di sini apa? Alasan beli di sini, lihat di sini closingnya itu di 29050 ya. Kalau dia bisa breakthrough ya, breakthrough resist ini Anda beli gitu. Alasannya Anda jelas gitu loh. Jangan ya, kita udah bilang kita move on, kita nggak bahas TikTok. Kita nggak bahas si pom-pom ya. Jadi lanjut, sudah banyak kita bahas tadi. Jadi biasanya saya juga banyak curhat-curhat sih di Instagram. Jadi kalau misalnya Anda mau dengerin cuitan-cuitan curhat saya, boleh follow ya. Closing 35450. 35450. Oke. Closing di 33.000. Ini saham BCA ya. Ini saham BCA, ini gap. Ini gap. Di sini ada gap ya. Gap ini. Habis itu di sini juga ada gap. Daerah-daerah yang punya gap Anda harus berikan perhatian khusus. Ya, Anda harus berikan perhatian khusus. Anda lihat ya, candle ini high-nya itu di 32.000. Candle yang besoknya itu openingnya di 31975. Anda ngambil angka psikologis 32.000. Habis itu di sini ada gap, Anda ngambil lagi closing 31.000. Kok pas kali ya? Angka genap semua ya. Oke, harga BCA sekarang berada di 33.800. Si Doi ada pegang juga BCA sih. Dia pegang BCA di harga 30.000 sih. 30.000 dia beli BCA kemarin. Ya, dia beli karena harga breakthrough ya. Karena kemarin saya bilang harganya break support, dia ikutan beli dan dia masih hold. Ya, dia masih hold. Anda bisa bayangin nih. Si Doi dia masih hold di sini, kemarin dia udah BCA udah naik 24%, nggak dia jual sih. Nggak dia jual, jadi dia masih hold, biarin aja. Saya bilang sama dia, BCA kalau nggak ada badai, nggak ada petir gitu ya. Tahun ini BCA minimal target 38 sampai 40.000. Jadi Anda harus percaya sama BCA. Jadi BCA ini ibarat saham apa tuh, perusahaan yang sangat bagus fundamentalnya gitu ya. Jadi fundamentalnya dengan harga sahamnya itu seiring gitu ya. Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan di Bursa Efek Indonesia fundamental sama harga sahamnya itu beda. Jadi fundamentalnya ke bawah, harga sahamnya ke atas. Fundamentalnya ke atas, harga sahamnya ke bawah gitu loh. Tapi kalau khusus BCA ini dia akan jauh lebih stabil. BCA Mandiri akan jauh lebih stabil dia. Jadi ini ibarat Alfamart sama Indomaret. Harganya sekarang berada di 33.800. Dia sekarang lagi menguji support 33.000. Di sini ada juga gap kecil ya. Di sini opening closing di 33675. 33675. Makin kecil apa tuh? Oke, susah tariknya. Jadi kalau misalnya BCA, dia akan cenderung berada di sini. BCA kalau turun banyak ini membahayakan juga sih sebenarnya. Jadi di sini ada berapa persen ya? Membahayakan ISG maksudnya. Bukan BCA itu sendiri. Kalau naik turun mah sudah biasa. Ini 7% BCA. Oke, jadi kalau misalnya Anda mau akumulasi dari keempat saham yang kita bahas tadi, BNI, BTN, Mandiri, BCA, saya lebih cenderung ya, kalau misalnya saya sendiri, TTG akan lebih cenderung untuk akumulasi bank BBNI gitu ya. Bukan berarti saya nggak suka BCA gitu loh, istilahnya gimana ya, jiwanya saya itu bukan jiwa yang seperti doi saya gitu lah ya. Beda, soalnya beda. Cewek sama cowok itu punya karakter yang berbeda. Doi dia nggak suka aktif dalam kayak liatin harga saham gitu ya. Dia istilahnya ibarat dia beli udah taruh aja situ. Ibarat kayak beli emas gitu lah ya. Kayak beli emas,
dia nggak tiap hari liatin emasnya itu ada tergores nggak, ada apa nggak gitu. Jadi kalau saya itu lebih suka seperti short term dan medium term. Ada sih yang long term, Bang Danamon, ya Bang Danamon, saya ada cerita di Instagram, saya ada bahas chat sih di Instagram. Saya ada beli Bang Danamon di harga 2.800-an. Lalu dia naik ke 3.000, saya nggak jual. Ya, saya nggak jual, sekarang balik lagi ke 2.800-an nih. Saya beli daerah sini nih. Ya, saya beli daerah sini. Saya beli kan jelas tuh. Saya beli jelas karena dia mana nih? Break ya. Dia beli area resistnya, saya beli daerah sini. Sebenarnya saya beli itu kalau nggak salah di sini dia turun, saya nggak average down, dia naik lagi, saya beli. Ini sama kayak main kemarin juga kayak 600-an, saya beli nggak turun ke 500, saya nggak average down, naik ke 600 saya beli. Ke 800 saya jual. Tapi untuk bank BDMN nggak saya jual. Ya, pada awalnya itu target saya cuma 10%, 3.100. Ujung-ujung saya bilang, udahlah jadikan ini seperti the next panin. Panin sudah saya jual ya. Saya beli 800, saya jual di 1.100. Awalnya saya bilang sama doi 1.100 sampai 1.200 deh. Tapi 1.100 saya lepas. Jadi next Bang Danamo ini akan jadikan the next panin yang akan saya hold. Target saya above 4.000 sih sebenarnya, but at least 4.000 lah. Target saya 4.800 untuk Bang Danamon. Jadi saya ada duit, saya beli aja, nabung aja di Bang Danamon. Kita balik lagi ke Bank BCA. Oke, jadi Anda bisa tentuin sendiri dari apa yang kita bahas di pagi hari ini. Anda mau beli Bank BCA, boleh. Cuman kalau saya sendiri preferensinya saya lebih memilih Bank BBNI gitu ya. Anda mau beli Bank Mandiri boleh, Anda mau beli Bank BTN juga boleh. Cuman yang Anda harus tahu adalah Anda itu beli kira-kira Anda mau jualnya di mana. Lalu seperti yang tadi ya, kayak Bank BTN tadi, saya akan beli ya dalam range seperti ini. Saya nggak akan bilang saya beli nanti mau 2.200. Enggak. Kalau saham BTN di hati saya nilainya nggak kayak gitu. Kalau Mandiri ya, Mandiri panin beda. Jadi sebenarnya setiap saham itu di hati kita itu punya nilai tersendiri gitu ya. Ada orang bilang saya nyaman sama BCA, jadi saya beli aja BCA sekarang 33.000, ya udah saya hold aja, saya harapin nanti 40.000. Jadi fluktuasi harga saham bagi dia itu nggak penting. Jadi ada duit dia beli aja. Bagi dia itu ya selama dia harganya belum 40.000, dia masih punya potensi untuk mendapatkan keuntungan gitu. Jadi setiap saham nilainya di hati kita itu berbeda. Jadi kalau misalnya Bank BTN, saya akan beli cenderung yang tadi saya bilang itu ya kita copet-copet aja di daerah channel ini. Tergantung kalau dia bisa bertahan di support 14.50 atau enggak gitu ya. Jadi kita lihat aja. Ya, di ini candlenya cukup gede ya. Kalau dia turunnya tajam banget ya, saya rasa semua saham juga bakal ikut turun gitu ya. Jadi nggak usah terlalu mempermasalahkan, si ini ngajarinnya nggak bener, si itu ngajarinnya nggak bener, sahamnya yang dibilang mau naik malah turun semua gitu loh. Jadi itu adalah salah satu resiko yang harus kita alami kalau misalnya kita trading saham gitu. Jadi Anda anggap trading saham itu sebagai profesi, dan Anda sebelum trading saham kan selalu dibilang kalau saham itu adalah high risk high return. Jadi ini pekerjaan yang beresiko. Ya, ini ada pekerjaan beresiko. Kalau misalnya Anda selalu harapin beli ya, lalu Anda tinggal diam lalu besoknya jual untung, itu berarti Anda mentalnya masih belum sampai di situ gitu loh. Jadi saya rasa sudah cukup ya pembahasan tentang bank-bank ya, beberapa bank di pagi hari ini. Rekomendasi TTG, Bank BTN dan Bank BBNI. Ya bagi yang punya Bank Mandiri dan Bank BCA ya hold aja lah ya, nggak usah peduli harga fluktuasi harga pasar. Mereka itu abang adik dan mereka itu ibaratnya tiang-tiangnya IHSG lah ya. Kalau misalnya Bank Mandiri auto reject bawah ya nggak usah dipeduli banyak lah. Emang Bank Mandiri nggak pernah auto reject bawah ya? Emang ini berapa persen nih? 5%, sini 4%. Betul juga ya, belum pernah ya. Tapi nggak usah takut lah. Sini kalau di sini udah pernah sih. Ini pas lagi zamannya Covid ya. Jadi ini juga pernah. Jadi nggak usah peduliin kalau misalnya auto reject bawah itu saham ini
ada masalah gitu loh. Jadi fluktuasi harga pasar itu normal ya. It's okay. Auto reject bawah Anda takut, tapi kalau auto reject atas Anda senang. Kok gitu sih gitu loh. Jadi ibaratnya mindsetnya itu harus disamain gitu loh. Oke, mungkin sekian dulu videonya. Lumayan panjang ya video kali ini ya. Jadi saya sudah banyak list di subjek-subjek ataupun topik-topik yang akan saya buatkan video. Semoga videonya membantu dan menghibur. Oke, kita jumpa lagi di video saya berikutnya. Ingat di follow Instagram, nanti kita chat-chat di situ. Oke, bye-bye.